Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Devi. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya ambil di dalam Amsal 2 ayat 10-11. Saya bacakan terlebih dahulu. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Renungan pada malam hari ini saya berjudul pentingnya berhikmat. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin menjadi orang pintar? Siapa sih di antara kita yang gengsi untuk menjadi pintar? Pasti semua orang juga mau untuk menjadi pintar. Nah, siapa pula di antara kita yang tidak ingin berhikmat? Pasti juga semua orang juga pengen berhikmat. Bahkan orang yang terpintar di kelas pun juga belum tentu memiliki hikmat. Nah, hikmat sendiri itu pengertiannya sangat luas sekali, dari sekedar kepintaran, kecerdasan, bahkan kecerdikan. Nah, di Alkitab, seseorang yang berhikmat itu akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik gitu. Nah, tentu saja hikmat yang paling baik adalah hikmat yang berasal dari Tuhan, bukan hanya sekedar berasal dari manusia tetapi dari Tuhan juga. Lalu bagaimana sih kita agar kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Yaitu dengan takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, itu akan membentuk sikap kita, itu akan membentuk kepribadian kita, bagaimana kita belajar menghormati Tuhan, bagaimana kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun chemistry yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, kita membangun chemistry yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, otomatis kita akan dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, jika kita sudah semakin memiliki semakin dekat sama Tuhan, semakin percaya sama Tuhan, semakin meningkatkan iman kita sama Tuhan, tentu saja pola dan pandangan pikir kita akan berbeda. Orang yang berhikmat, pola dan pandangan pikirnya akan berbeda dengan orang yang sekedar hanya pintar saja gitu. Jadi ketika kita pintar tapi kita berhikmat juga, tentu saja ada kegunaan-kegunaannya. Lalu apa sih kegunaan hikmat bagi kita orang-orang percaya? Nah, kegunaan hikmat itu diantaranya itu hikmat dapat melepaskan kita dari perilaku-perilaku yang menyimpang, dari jalan yang jahat. Di ayat yang ke-12, ayat 13 hingga 15 juga di Amsal tadi itu mereka mengucapkan tipu muslihat, menempuh jalan yang gelap, kemudian melakukan kejahatan dan memiliki perilaku yang sesat. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini hanya sedikit orang yang benar-benar tulus, hanya sedikit orang yang benar-benar baik. Terkadang orang-orang tersebut itu cuma hanya terlihat baik di depan, tetapi sebenarnya di belakang itu punya niat terselubung, bahkan niat dia jahat yang kadang kita nggak bisa nerka gitu. Nah, untuk menghindarkan kita dari hal-hal seperti ini, tentu saja kita butuh hikmat dari Tuhan. Ketika yang tadi saya bilang, ketika kita sudah dekat sama Tuhan, ketika kita punya hikmat yang baik yang dapat kita gunakan, pasti kita akan mudah terhindar dari yang namanya hal-hal yang jahat, dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Karena ya tadi, orang yang berhikmat akan mudah menemukan kebenarannya, seperti itu. Melalui firman Allah juga kita dapat mendapatkan hikmat dari Allah. Tadi di Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, pasti dari ayat ini kita sudah paham bahwa
dari Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat, karunia. Nah, dengan cara kita membaca firman Tuhan, dengan kita merenungkannya setiap hari, dengan kita rajin berdoa, membangun chemistry yang baik dengan Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan, iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Nah, firman itu akan meresap ke dalam diri kita sendiri, firman itu akan masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita mempunyai hidup kita itu semakin hari semakin diperbarui agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dari situlah hikmat kita akan muncul ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, serta menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti hidup kita akan diperbarui. Kemudian yang kedua, ada nasihat semua orang. Tentu saja terkadang kita selalu meremehkan nasihat orang lain. Bahkan ketika orang lain menasihati kita, kita selalu mikir, ngapain sih kamu harus ikut campur gitu, ngapain kamu harus menasihati saya, emang kamu siapa gitu. Terkadang kan kita ngomongnya seperti itu ya. Tetapi ternyata Alkitab memandang hal yang berbeda. Di dalam Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, di sini Alkitab firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita harus memperhatikan didikan, kita harus memperhatikan nasihat. Jangan kita malah ketika dinasihati kita malah meremehkannya. Justru kita harus menjunjung tinggi nasihat itu. Kita harus menganggap nasihat yang diberikan oleh orang lain itu adalah sebuah saran buat kita, sebuah kritikan buat kita, supaya kita ke depannya lebih baik lagi, membangun hidup yang lebih baik lagi. Allah menghendaki kita untuk kita semua orang percaya untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Maka dari itu di sini Allah sudah menyediakan alat bagi kita untuk kita dapat dibentuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, seperti melalui firman-Nya, melalui Alkitab, melalui nasihat orang lain, teguran orang lain, nasihat orang tua. Nah, disitulah ketika kita mengaminkan, ketika kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, tentu saja kita akan menjadi orang yang berhikmat. Hikmat yang kita miliki itu adalah suatu karunia, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan, yang tidak boleh kita buang begitu saja. Karena seperti yang tadi saya bilang, dunia ini terkadang tidak butuh orang pintar, tetapi butuh orang berhikmat. Bahkan kita tidak boleh hanya pintar saja, tetapi kita juga harus berhikmat. Jadi seimbang, pintar dan berhikmat. Nah, orang yang berhikmat selalu mampu untuk menemukan solusi dari setiap masalah, bahkan mampu memberi jalan keluar, mampu menemukan jalan keluar dari setiap persoalan. Namun ketika kita menjadi orang bebal, tentu saja akan selalu membuat masalah, selalu menambah masalah, dan selalu saja membuat jalan buntu, tidak menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Oleh karena itu, ketika kita hidup, hendaklah kita menjadi orang yang berhikmat, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan, dan itu merupakan suatu anugerah, suatu karunia dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga dapat membawa manfaat yang baik buat kita semua. Tetap semangat, stay safe and stay healthy.